Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester United meraih kemenangan penting dalam laga lanjutan matchday keempat UEFA Europa League kontra PAOK. Setan Merah yang tampil di hadapan publik sendiri berhasil menaklukkan utusan Yunani itu dengan skor 2-0. Kemenangan ini menandai akhir manis perjalanan Ruud van Nistelrooy yang singkat sebagai manajer caretaker MU. Selain itu, kemenangan melawan PAOK juga mengakhiri catatan panjang tak pernah menang MU di kompetisi Eropa. Yang ajaib, catatan menang ini diakhiri oleh Amad Diallo, bintang yang sebelumnya tidak disayang Erik ten Hag. Lantas, bagaimana kronologi kemenangan bersejarah MU atas PAOK yang diraih berkat Amad Diallo ini? Sebelum menyimak videonya, pastikan selalu Football Lover sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Karena akan ada update-update menarik seputar dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Lolos secara dramatis ke Liga Eropa musim 2024-2025. MU punya ambisi menggebu-gebu dalam mengarungi kompetisi kasta kedua benua biru ini. Sayangnya, optimisme setan merah tidak diikuti hasil yang memuaskan. Di bawah besutan Erik ten Hag, MU selalu gagal menang dalam 3 laga pembuka, membuat mereka memperpanjang rekor tak pernah menang di kompetisi Eropa. 25 Oktober 2023, Manchester United menjamu Copenhagen di matchday ketiga fase grup Liga Champions. Setan Merah kala itu berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol yang dicetak Harry Maguire. Namun siapa sangka, pada akhirnya setelah kemenangan atas utusan Denmark, MU tidak pernah menang lagi di kompetisi Eropa. Andre Onana dan kolega tercatat sudah tidak lagi merasakan kemenangan di ajang Eropa selama lebih dari 1 tahun kalender. Kampanye United di Europa League 2024-2025 dimulai dengan laga melawan wakil Belanda Twente. Sayangnya, awal perjalanan setan merah harus berakhir dengan hasil mengecewakan. MU tertahan 1-1 di markas klub Maeskilkers itu. Berlanjut di 2 pertandingan berikutnya, MU kembali menelan hasil seri, masing-masing 3-3 melawan Porto serta 1-1 melawan Fenerbahce. Rentetan performa minor di ajang Europa League beriringan dengan catatan negatif di Premier League pada akhirnya membuat Erik ten Hag hengkang. Ruud van Nistelrooy yang mengambil alih kursi kepemimpinan untuk sementara sebelum kedatangan Ruben Amorim berhasil menunjukkan sedikit perubahan. Pasca hasil seri kontra Chelsea, MU kembali berharap agar van Nistelrooy membawa hasil positif, mengakhiri tren tidak pernah menang MU di ajang Eropa. Ketika Erik ten Hag memilih memarkir Amad Diallo dalam banyak kesempatan, fans masih percaya bahwa pemain yang satu ini punya magisnya tersendiri. Untuk alasan itulah banyak fans yang marah ketika ten Hag tidak memainkan Amad di laga melawan Fenerbahce. Alih-alih memilih Amad, ten Hag justru melakukan eksperimen aneh menaruh Nozer Mazraoui sebagai gelandang serang. Lebih mengejutkan, ten Hag sempat memberi komentar terkait keputusan lebih percaya kepada Antony dan Garnacho. Pelatih asal Belanda itu mengakui kapasitas Amad Diallo sebagai salah satu pemain potensial. Namun, ten Hag berpendapat kalau Antony dan Garnacho adalah pemain yang lebih baik dibanding Amad. Kepergian ten Hag paling tidak sudah memberi nafas baru buat Amad. Ruud van Nistelrooy yang menerima desakan untuk memainkan Amad sebagai starter pada akhirnya memberi apa yang fans inginkan. Amad tampil sebagai starter di sisi sayap kanan dalam laga melawan PAOK di matchday keempat Europa League. Hasilnya, optimisme fans terhadap Amad benar-benar terjadi. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak brace dan menyelamatkan setan merah di hadapan publik Old Trafford. 2 gol yang bersarang ke gawang PAOK telah mengantar MU menuju kemenangan perdananya di ajang Eropa dalam rentang 380 hari terakhir. Penampilan Amad di laga melawan PAOK pada akhirnya diganjar hadiah Man of the Match atas kontribusi luar biasanya. Selain itu, Amad juga akhirnya menjawab keraguan ten Hag atas dirinya. Sepasang gol Amad juga sukses mengerek MU menuju tangga ke-12 klasemen sementara fase Liga setelah sebelumnya mereka terjebak di bawah urutan 20 besar.
Van Nistelrooy selaku manajer mengaku bangga menyaksikan Ahmad. Menurut juru taktik asal Belanda, Ahmad menunjukkan etos kerja yang luar biasa. Pemain asal Pantai Gading itu tidak pernah menyerah dalam latihan. Ahmad juga tidak terganggu dengan fakta bahwa ia kalah saing dengan Anthony dan Garnacho di era Ten Hag. Terlepas dari bersinarnya penampilan Amad Diallo kontra PEOK, penghargaan sesungguhnya layak disematkan kepada Ruud van Nistelrooy. Pria Belanda yang satu ini adalah nahkoda utama setan merah peninggal Ten Hag dan sebelum kedatangan Ruben Amorim. Paling tidak dalam masa jabatannya yang singkat, Van Nistelrooy telah memberikan kesan yang baik di kalangan para fans setan merah. Ibarat kata, MU adalah sebuah kapal besar yang nyaris karam karena ketidakpiawaian nahkoda sebelumnya. Van Nistelrooy sukses mengambil alih kemudi setidaknya untuk menstabilkan kondisi kapal besar tersebut. Butuh lebih banyak laga untuk menilai berhasil atau tidaknya RVN sebagai manajer MU. Tapi paling tidak di bawah asuhannya MU menjadi tim yang lebih stabil. Lini tengah MU yang dikawal Casemiro sempat jadi problem besar di era Ten Hag. Namun di tangan Van Nistelrooy, lini tengah tim ini sukses bertransformasi menjadi lebih stabil. Penempatan Manuel Ugarte sebagai tandem Casemiro sebagai pivot pada akhirnya membuat ex-Real Madrid lebih nyaman karena ruang permainannya tidak terlalu luas seperti pada era Ten Hag. Dari segi serangan, United kini lebih efektif memanfaatkan peluang-peluang yang mereka dapatkan. Memang perubahan yang dibawa Ruud van Nistelrooy untuk ke lini depan belum kelihatan jelas jika melihat berapa banyak gol MU di bawah asuhannya. Namun setidaknya serangan MU era RVN tampak lebih berpola dan terstruktur dibanding pola serangan MU era Ten Hag. (11 November 2024 akan menjadi awal baru buat Manchester United karena selain bakal ditinggal pergi Van Nistelrooy, setan merah akan berada di bawah kepemimpinan anyar Ruben Amorim. Sebagai salah satu pelatih muda yang visioner, Amorim menawarkan banyak hal menjanjikan buat skuad MU di masa depan. Kecenderungan Amorim bermain cepat adalah sesuatu yang lekat dengan ciri khas sepak bola modern. Pola permainan seperti ini tentu saja akan membawa MU kepada level rival-rival mereka, baik di sepak bola Inggris maupun di sepak bola Eropa. Selain itu, pola permainan cepat seperti ini bisa jadi bakal meningkatkan produktivitas gol klub yang berbasis di Manchester ini. Terkhusus untuk pengembangan pemain muda, Amorim sebagai pelatih muda adalah pelatih yang ramah dengan para pemain muda. Karakteristik Amorim yang dekat dengan pemain juga akan banyak membantu buat MU. Siapa tahu karakteristik demikian akan mampu mendongkrak performa tim sebagaimana yang terjadi pada Van Nistelrooy dan Ole Gunnar Solskjaer. Amorim juga harus sadar dengan bakat-bakat seperti Amad Diallo. Pemain-pemain seperti ini jelas sangat dibutuhkan dalam laga-laga penting seperti laga kontra PEOK ini. Tidak boleh lagi ada kasus salah pasang starter atau eksperimen-eksperimen tidak berguna seperti yang dilakukan Ten Hag dalam laga lawan Fenerbahce kemarin. Akhir kata, kemenangan kontra PEOK bisa jadi titik balik buat MU untuk meningkatkan mentalitas mereka sebelum kedatangan Ruben Amorim. Kemenangan ini juga memberi satu pertanda penting, bahwa Amad Diallo adalah salah satu bintang masa depan MU. Lalu bagaimana menurut Football Lover sendiri? Apakah Amad akan menjadi pemain andalan MU lagi setelah kedatangan Ruben Amorim? Komen di bawah ya!